Kasus positif COVID-19 di Sumatera Utara meningkat mencapai 104 kasus, sementara 13 orang pasien dinyatakan sembuh. 6 unit ruko toko di Pasar Tapip, Kota Binjai, ludes terbakar. Melakukan aktivitas produktif di rumah dengan bercocok tanam hidroponik. Halo pemirsa, senang sekali kami dapat kembali hadir di hadapan Anda dalam program Wajah Sumut edisi Senin 20 April 2020. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan informasi menarik lainnya selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Dana Pangaribuan, kita sambut Wajah Sumut selengkapnya. Kasus positif COVID-19 di Sumatera Utara meningkat mencapai 104 kasus. 10 pasien meninggal dunia dan 13 orang antaranya telah dinyatakan sembuh. Sementara jumlah PDP yang dirawat saat ini menurun menjadi 139 pasien. Perlindungan dan keselamatan. Data tersebut dikonfirmasi oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sumatera Utara pertanggal 19 April 2020 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pasien positif COVID-19 bertambah 1 kasus menjadi 104 kasus dari data sebelumnya. Di antaranya 10 meninggal dunia dan 13 pasien dinyatakan sembuh. Dari kasus positif, 81 kasus dinyatakan positif dari pemeriksaan PCR, sedangkan 23 lainnya terkonfirmasi menggunakan rapid test. Sementara jumlah PDP turun sebanyak 7 orang dari data sebelumnya menjadi 139 PDP. Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sumatera Utara Wiko Irwan menyampaikan saat ini jumlah PDP terbanyak berada di Kota Medan yang mencapai 70 pasien, disusul Kabupaten Simalungun dengan 18 PDP dan Deli Serdang sebanyak 17 PDP. Yang saat ini sedang dirawat di rumah pasien dalam pengawasan sebanyak 139 orang. Penderita dengan PCR positif sebanyak 81 orang, peningkatan dibanding jumlah kemarin. Pasien penderita dengan rapid test positif sebanyak 23 orang. Pasien meninggal COVID positif sebanyak 10 orang. Sebanyak 23 penumpang kapal motor kelut yang menjalani karantina di Mes PTPN 3C Karang, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang dipulangkan ke daerah asalnya. Sebelum dipulangkan, seluruh TKI menjalani pemeriksaan suhu tubuh dan rapid test. Winda Manurung. Ke-23 penumpang KM Kelut tersebut dipulangkan pada Sabtu sore kemarin yang terdiri dari 17 penumpang asal Kota Medan dan 6 orang asal Langkat. Sebelum berangkat menuju daerahnya masing-masing, 23 penumpang KM Kelut terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan, mulai dari pengecekan suhu tubuh hingga rapid test yang dilakukan tim medis Gugus Tugas Penanggulangan COVID-19 Sumatera Utara. Menurut Kepala Bidang Tanggap Darurat BPBD Sumatera Utara Mega Hadi, dari hasil rapid test yang dilakukan kepada seluruh KM Kelut yang dipulangkan dinyatakan negatif COVID-19. Saat ini masih terdapat 11 orang lagi yang masih menjalani karantina menunggu penjemputan oleh pemerintah daerah masing-masing. Mereka berasal dari Kabupaten Asahan, Deli Serdang, Humbang Hasundutan, Siantar, dan Provinsi Aceh. 7 orang jemaah tablik asal Flores dievakuasi petugas keamanan ke rumah sakit karena mengalami demam tinggi. Ketujuh orang jemaah tablik asal Flores, Nusa Tenggara Timur telah tinggal sejak 3 hari lalu di Masjid Raya Mandala, Jalan Mandala Bypass, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan. Karena mengalami demam tinggi melalui pemeriksaan suhu tubuh oleh petugas puskesmas setempat, seluruh jamaah kemudian dibawa petugas ke rumah sakit rujukan COVID-19 pada Kamis sore lalu. Pemindahan ketujuh jemaah ini mendapat pengawalan dari pihak kepolisian dan TNI, sementara pihak kelurahan telah melakukan penyemprotan cairan disinfektan di sekitar area luar dan dalam masjid. Menurut BKM dan Ketua Pembangunan Masjid Raya Mandala Iskandar Sembiring, sebelumnya ketujuh jemaah ini akan diisolasi di dalam masjid, namun pihak BKM Masjid Raya Mandala menolak, hingga akhirnya petugas membawa mereka ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Jadi akhirnya saya minta kepada pihak Pak Camat dalam hal ini untuk melakukan evakuasi terhadap mereka. Karena mereka bukan jamaah di sini, bukan penduduk di sini. Beliau menghubungi pihak kepolisian.
Seorang warga di Kota Tebing Tinggi dievakuasi ke rumah sakit dengan protap penanganan pasien COVID-19 karena mengalami gejala demam tinggi dan sesak nafas. Sejumlah petugas dari Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi mendatangi rumah warga tersebut dengan memakai alat pelindung diri lengkap dengan standar COVID-19. Warga tersebut dievakuasi menggunakan ambulans menuju Rumah Sakit Umum Daerah Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Tebing Tinggi, Nanang Fitra Aulia, mengatakan penerapan protap penanganan pasien COVID-19 terhadap warga yang mengalami gejala demam dan sesak nafas tersebut dilakukan untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Setelah dilakukan rapid test terhadap warga yang sempat diduga terpapar COVID-19 tersebut, ternyata hasilnya negatif. Namun yang bersangkutan masih tetap dirawat intensif menunggu hasil pemeriksaan berikutnya. Kami sedang menunggu hasil dari pemeriksaan untuk bisa kita tetapkan apakah yang bersangkutan tersebut bukan COVID-19 atau karena penyakit biasa. Apakah sudah dilakukan rapid test? Rapid test. Jumlah orang dalam pemantauan atau ODP COVID-19 di Kota Tebing Tinggi terus meningkat karena tingginya jumlah pendatang dari daerah yang terjangkit COVID-19. Berdasarkan data Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Tebing Tinggi, saat ini jumlah ODP yang masih dalam masa pemantauan sudah mencapai 615 orang dan ODP yang telah melewati masa pemantauan sebanyak 414 orang. Sedangkan jumlah pasien dalam pengawasan atau PDP sebanyak 10 orang, 1 diantaranya terkonfirmasi positif COVID-19. Kepala Dinas Kesehatan sekaligus juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Tebing Tinggi, Nanang Fitra Aulia, mengatakan jumlah ODP terus meningkat karena banyak warga yang datang dari daerah terjangkit COVID-19. Pemerintah Kota Tebing Tinggi meminta warga yang baru datang dari daerah terjangkit COVID-19 agar melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing selama 14 hari. Pemirsa, saja akan hadir informasi mengenai 6 unit rumah toko di Pasar Tafif, Kota Binjai, ludes terbakar. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Wajah Sumut. Sebanyak 6 unit rumah toko di Pasar Tapip, Kota Binjai, ludes terbakar. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Peristiwa kebakaran melanda 6 unit rumah toko di kawasan Pasar Tradisional Tapip, Kota Binjai pada Jumat malam lalu. Menurut saksi mata, kebakaran berasal dari salah satu rumah toko penjual bumbu dapur, kemudian membesar dan merambat ke bangunan ruko lainnya. Api berhasil dipadamkan setelah 3 jam dengan mengerahkan 7 unit mobil pemadam kebakaran Kota Binjai ke lokasi. Menurut Kapolsek Binjai Kota, Kompol Aris Pianto, belum diketahui penyebab pasti kebakaran, pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait peristiwa tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Puluhan warga berunjuk rasa di proyek bendungan Lausimeme di Kabupaten Deli Serdang memprotes dugaan pencemaran yang berasal dari pengerjaan proyek. Warga menuntut ganti rugi karena tambak ikan mereka gagal panen. Puluhan warga dan organisasi kepemudaan Desa Gerat kembali berunjuk rasa di proyek bendungan Lausimeme di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang. Mereka memprotes pengerjaan proyek bendungan yang diduga telah mencemari air sungai hingga mengakibatkan tambak ikan milik warga mengalami gagal panen sejak 2 tahun terakhir. Warga menduga air irigasi yang berhulu di Sungai Seruai telah tercemar limbah proyek bendungan Lausimeme. Menurut warga, air Sungai Seruai kini berwarna kecoklatan dan bercampur pasir yang diduga menjadi penyebab ternak ikan air tawar milik warga mati. Air dari Sungai Seruai selama ini juga digunakan warga untuk kebutuhan air minum, mandi, dan mencuci. Warga meminta pihak perusahaan bertanggung jawab atas dugaan kerusakan lingkungan yang terjadi serta menuntut ganti rugi. Saat dikonfirmasi terkait tuntutan warga, Deputi Manajer Bendungan Lausimeme Jubair mengatakan pihaknya akan melakukan filterisasi agar pencemaran air sungai tidak terus berlanjut. Kemudian irigasi air kolam karena air keruh dan ikan mati, ini lagi kami proses penanganan. Nanti kami akan filter itu di pintu air masuk ke kolam warga. Nanti air yang masuk di situ jadi
Kita ke berita berikutnya. Meski Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan kepala daerah memfokuskan alokasi anggaran daerah untuk penanggulangan dampak COVID-19, Pemkab Labuhan Batu Selatan tetap membuka sejumlah lelang pembangunan. Kebijakan lelang proyek ini mendapat kritikan dari masyarakat. Di tengah pandemi COVID-19, pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan mengadakan lelang proyek sebesar Rp53,2 miliar untuk pembangunan 14 proyek infrastruktur dan non-infrastruktur. Lelang proyek ini tercantum dalam website layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE Pemkab Labuhan Batu Selatan. Beberapa di antaranya peningkatan jalan, pembangunan rumah dinas wakil bupati, pembangunan jembatan dengan nilai Rp34 miliar. Abdullah Situmorang, salah seorang masyarakat, mengaku kecewa dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Ia menyampaikan dana sebesar 30 miliar yang dikeluarkan Pemkab Labuhan Batu Selatan untuk menangani COVID-19 dirasa sangat kurang. Pemkab Labuhan Selatan diminta untuk lebih fokus menanggulangi masalah COVID-19 yang masih melanda. Sementara Bupati Labuhan Batu Selatan Wildan Aswan Tanjung saat dikonfirmasi mengaku lelang proyek telah lebih dulu dianggarkan sebelum pandemi COVID-19 terjadi. Bupati juga menyampaikan lelang proyek tersebut menunggu persetujuan Menteri Keuangan. Ini sumbernya dari APBD, Pak? Di APBD. Itu ada amanat undang-undang yang mana nanti yang diperbolehkan tentu bagi yang sudah tender hari ini, jika siapapun nanti yang pemenang tender tersebut, tentu melalui Badan Pengelola Keuangan ya, nah itu nanti akan melaporkan kepada Menteri Keuangan. Ya kalau juga tidak ada uangnya turun ya berarti tidak. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi meresmikan Laboratorium Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara sebagai tempat pemeriksaan swab COVID-19. Peresmian Laboratorium Pemeriksaan Swab COVID-19 dilakukan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi di Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara pada Jumat lalu. Edi menyampaikan dengan diresmikannya laboratorium tersebut, nantinya pemeriksaan swab COVID-19 dapat dilakukan secara mandiri sehingga lebih efisien untuk mengetahui hasil diagnosa akhir PDP COVID-19. Rumah Sakit Umum Universitas Sumatera Utara telah memiliki 2 unit alat polymerase chain reaction atau PCR dan ratusan regensia bahan utama pengujian swab. Sejak hari pertama diresmikannya, sebanyak 40 spesimen swab COVID-19 telah diuji dan nantinya akan ditargetkan dapat menguji 120 spesimen. Gubernur Sumatera Utara berharap pemeriksaan spesimen swab COVID-19 di Sumatera Utara secara mandiri dapat menghemat waktu pemeriksaan untuk mengetahui hasil diagnosa akhir pasien yang terpapar COVID-19. Kondisi orang yang dicek satu-satunya di Sumatera Utara saat ini baru di Rumah Sakit Pusat, sehingga ada kejelasan masa inkubasi virus yang dikatakan 14 hari ini bisa kita ambil singkat waktu apabila. Jajaran Polres Serdang Bedagai melaksanakan bakti sosial dan bakti kesehatan bagi para pengguna jalan yang sedang melintas di Jalan Lintas Sumatera wilayah hukum Polres Serdang Bedagai. Bakti sosial dan bakti kesehatan. Seluruh kendaraan yang melintas di Jalan Lintas Sumatera dihentikan petugas kepolisian untuk menjalani pemeriksaan. Kepada para pengemudi dan penumpang kendaraan dilakukan pemeriksaan suhu tubuh serta diberikan vitamin dan masker. Sementara untuk kendaraan dilakukan penyemprotan cairan disinfektan. Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan penumpang yang suhu tubuhnya lebih dari 36 derajat Celcius. Menurut Kapolres Serdang Bedagai AKBP Robin Simatupang, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Operasi Keselamatan Toba tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19. Kegiatan ini rencananya akan terus dilakukan guna memutus rantai penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai. Vitaminnya dimakan Bu ya, nanti vitaminnya dimakan. Ibu pada hari ini seperti yang kita lihat, kita mensosialisasi kepada masyarakat pengguna jalan untuk bagaimana bisa mematuhi protokol keselamatan dan kesehatan dalam rangka menghadapi situasi yang. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai melakukan aktivitas produktif di rumah dengan bercocok tanam hidroponik. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi di Wajah Sumut.
Bantuan 8.000 alat pelindung diri untuk pemerintah Provinsi Sumatera Utara tiba di Pangkalan Utama TNI Angkatan Udara Lanut Suwondo. Bantuan tahap 3 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ini selanjutnya akan didistribusikan ke sejumlah rumah sakit rujukan COVID-19 di Sumatera Utara. 8.000 APD untuk tim medis penanganan COVID-19 tiba pada Sabtu kemarin dengan diangkut menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara. Bantuan APD dari Kementerian Kesehatan ini kemudian diturunkan dari dalam pesawat dan diserahkan Kepala Dinas Logistik Lanut Suwondo, Letnan Kolonel Rado Purba, kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Alwi Mujahid. Seluruh bantuan tersebut selanjutnya akan didistribusikan ke sejumlah rumah sakit rujukan COVID-19 di Sumatera Utara. Jadi ini betul sekali, ini yang ketiga kali APD untuk dukungan Pemprov Sumatera Utara, di mana kita berperan aktif untuk saling membantu untuk menangani COVID-19 ini agar dapat bisa dimaksimalkan oleh Pemprov Sumut, membantu rumah sakit yang ada di. Puluhan pengemudi becak motor mendatangi kantor Wali Kota Padang Sidimpuan mempertanyakan bantuan sosial dampak COVID-19. Puluhan pengemudi becak motor tersebut menuntut Wali Kota Irsan Effendi Nasution segera merealisasikan bantuan sosial dampak COVID-19. Menurut para pengemudi becak motor, bantuan tersebut sangat dibutuhkan mereka karena pendapatan para pengemudi becak motor mengalami penurunan pasca pandemi COVID-19 terjadi. Mereka juga mempertanyakan himbauan pemerintah agar warga berdiam diri di rumah, sementara bantuan tak kunjung diberikan kepada warga. Di hadapan para pengemudi becak motor, Wali Kota berjanji akan segera menyalurkan bantuan melalui pihak kecamatan, kelurahan, dan kepala lingkungan masing-masing. Penyaluran bantuan sembako terhadap warga yang terdampak perekonomiannya akibat pandemi COVID-19 terus dilakukan di sejumlah daerah di Sumatera Utara. Bantuan yang disalurkan berupa sembako sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Pemerintah Kota Binjai menyiapkan 45.000 paket sembako yang akan dibagikan kepada warga yang terdampak perekonomiannya akibat pandemi COVID-19. Bantuan tersebut berupa 10 kg beras, mie instan, minyak goreng, dan garam yang akan dibagikan dalam 3 tahapan secara langsung ke rumah warga. Di Kota Tanjung Balai, pemerintah kota juga menyalurkan bantuan sembako kepada 35.254 warga di luar penerima PKH dan bantuan pangan non-tunai. Bantuan diberikan langsung ke rumah warga berupa 10 kg beras, telur, dan minyak goreng. Saat ini Pemko Tanjung Balai telah menyiapkan anggaran senilai 16 miliar rupiah lebih dalam rangka penanganan COVID-19 yang diperuntukkan pada sektor kesehatan, ekonomi, dan sosial. Tidak hanya dari pemerintah, bantuan sembako juga diberikan oleh belasan wartawan yang tergabung dalam Warung Apresiasi Pres atau Wapres Batubara. Bantuan berupa beras seberat 1,7 ton diberikan kepada warga kurang mampu secara langsung sebagai bentuk kepedulian di tengah pandemi COVID-19. Selain itu, para wartawan juga membagikan 350 lembar masker kain. Sementara itu berbeda dengan di Kabupaten Dairi, sejumlah wartawan mendapatkan bantuan sembako dari Polres Dairi. Sebanyak 65 paket bantuan diberikan berupa 5 kg beras, telur, dan minyak goreng. Menurut Kapolres Dairi, bantuan ini diberikan sebagai bentuk solidaritas kepolisian terhadap wartawan yang terus bekerja memberikan informasi penanggulangan COVID-19 kepada masyarakat. Pemirsa, banyak kegiatan yang bisa kita lakukan untuk mengisi waktu saat tetap berada di rumah di tengah pandemi COVID-19. Salah satunya dengan bercocok tanam hidroponik. Tidak hanya bisa memenuhi kebutuhan sayur harian, tapi juga dapat menambah penghasilan selama tetap berada di rumah. Informasi tersebut sekaligus menjadi penutup Wajah Sumut edisi hari ini. Saya Dana Pangaribuan beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Tingkatkan imunitas tubuh dengan mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Jangan panik, bersatu kita melawan COVID-19. Sampai jumpa.
Selama menghadapi pandemi COVID-19, kita sebagai masyarakat dihimbau pemerintah untuk tetap berada di rumah, namun harus produktif. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda untuk mencari kegiatan untuk mengisi waktu ketika kita menjalani karantina di rumah di tengah pandemi COVID-19. Salah satu caranya adalah dengan bercocok tanam dengan metode hidroponik. Ini tidak hanya bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, namun juga dapat menambah penghasilan kita selama produktif di rumah. Mari. Bercocok tanam dengan hidroponik bisa menjadi pilihan bagi Anda saat berada di rumah, namun harus produktif di tengah pandemi COVID-19. Hidroponik adalah cara bercocok tanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah sehingga lebih efisien dan mudah. Seperti yang dilakukan seorang warga di Kota Medan, Sumatera Utara yang sekaligus pengajar hidroponik bernama Erwin yang mengisi kegiatan selama berada di rumah dengan menanam berbagai sayuran hidroponik seperti bayam, kangkung, selada hijau dan selada merah, basil, serta lainnya. Menurut Erwin, bercocok tanam hidroponik sangatlah mudah. Anda hanya perlu menyiapkan media tanam seperti starter kit hidroponik, rock wall, net pot, nutrisi tanaman A dan B, serta bibit tanaman. Untuk langkah pertama, bibit sayuran disemai pada rock wall yang telah dipotong seukuran dadu dan diletakkan dalam wadah seperti nampan berisi air selama 1 minggu. Setelah bibit tumbuh hingga daun ketiga, selanjutnya tanaman dipindahkan pada net pot yang telah diberi kain flannel pada bagian bawah guna menyerap air. Netpot berisi tanaman kemudian diletakkan pada starter kit yang telah diisi air dicampur nutrisi A dan B dengan perbandingan 5 mili nutrisi A atau B dalam 1 liter air. Tanaman hanya perlu dirawat jika hanya diserang hama dengan disinfektan alami hingga memasuki masa panen pada 18 hingga 25 hari. Pengajar hidroponik Erwin menyampaikan bahwa bercocok tanam hidroponik ini bisa mengurangi aktivitas kita di luar rumah selama pandemi COVID-19 untuk pemenuhan kebutuhan sayuran harian hingga menambah penghasilan. Ya, dengan bercocok tanam kita memang menghindari yang namanya panic buying. Jadi kita bisa langsung panen dari rumah. Kemudian kita juga bisa untuk menjadikan selama tidak produktif di luar, kita bisa produktif lagi di rumah dengan cara bercocok tanam. Selain itu, berbagai keuntungan pun kita dapatkan dengan produktif lewat berhidroponik. Di antaranya, tidak menghasilkan polusi nutrisi ke lingkungan, memberikan hasil yang lebih banyak, sayuran lebih bersih dan aman dikonsumsi. Nah pemirsa, selama 18 hari kita bisa menghasilkan satu tanaman yang siap panen, contohnya adalah tanaman kangkung. Nah, untuk penyemaiannya sendiri butuh waktu 1 minggu, setelah itu dipindahkan ke dalam wadah untuk dipanen selama 18 hari nantinya. Jadi ini bisa mengisi waktu kita ketika kita menjalani karantina 14 hari, 4 hari kemudian kita sudah bisa panen sayuran. Nah, kali ini kalau tanaman hidroponik tentunya ini bebas pestisida. Kita akan coba di sini seperti apa rasanya. Contohnya saya ambil untuk daun mint di sini. Mohon maaf, saya harus buka masker dulu. Ini dia daun mint. Ini aman dikonsumsi karena ini bebas pestisida. Nah, ini bisa menjadi pilihan ketika kita menjalani karantina di rumah untuk tetap produktif di rumah. Demikian dari Medan, Sumatera Utara, dan Apang Ribuan, Erwin Evan, Edi Sembiring, Metro TV.